warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya pendamping dari calon guru penggerak Kabupaten Kebumen Angkatan 2. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Guru penggerak adalah guru yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru yang siap melakukan perubahan, melakukan transformasi pendidikan menuju merdeka belajar. Guru yang akan mentransformasi kebudayaan di sekolahnya. Berbagai aksi nyata telah dilakukan oleh calon guru penggerak. Inilah aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen kelas 57 M2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Farida, CKB Angkatan 2 dari SMP Negeri 2 Puring. Kali ini akan mempersembahkan aksi nyata dalam kelas berbagi dalam 3 modul. Yang pertama, modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketiga, modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama, budaya positif. Di sekolah kami ada budaya namanya Sasa Pelgi, yaitu budaya sambut siswa dan apel pagi. Budaya ini merupakan budaya sekolah yang dilaksanakan setiap pagi hari untuk menyambut siswa dan mendisiplinkan ketertiban seragam siswa, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mulai dari sepatu harus hitam, sabuknya harus SMP Negeri 2 Puring, harus memakai dasi SMP Negeri 2 Puring, dan bagi perempuan harus mengenakan jilbab SMP Negeri 2 Puring, dan khusus untuk laki-laki rambutnya harus pendek. Hal ini diterapkan setiap pagi hari, tujuannya untuk mendisiplinkan siswa agar selalu tertib dalam mengenakan seragam sekolah. Aksi nyata yang kedua yaitu modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Dalam hal ini saya mengambil judul Maksitak Sentak, di mana artinya adalah memaksimalkan fungsi otak dengan senam otak. Gerakan ini sangat bagus sekali dilaksanakan sebelum proses pembelajaran untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, di mana dapat meningkatkan fokus, juga mengasah kreativitas. Anak akan menjadi senang dan gembira dan cocok pula dilaksanakan untuk kegiatan seperti latihan dasar kepemimpinan atau LDK bagi OSIS sekolah, ataupun kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan adanya senam otak ini bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri, yang kadang kita hanya menggunakan otak kiri sementara otak kanan jarang sekali digunakan. Sesuai dengan namanya, senam otak berfungsi untuk menjaga kesehatan otak serta meningkatkan fungsi kognitif pada otak kerja Anda. Senam ini adalah serangkaian yang menghubungkan antara otak, indera, dan tubuh. Serangkaian gerakan ini dapat menjaga kesehatan mental dan fungsi kognitif sehingga bisa menunjang kehidupan hari-hari Anda. Aksi nyata yang ketiga yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kali ini akan menampilkan
gerakan literasi sekolah dengan judul Asna Barakan. Asnanya yaitu gerakan literasi sekolah setiap hari dengan baca Asmaul Husna. Dan barakannya adalah gerakan literasi sekolah kita ambil setiap 1 bulan sekali, yaitu baca, rangkum, dan presentasikan, terutama untuk membaca buku fiksi maupun non-fiksi. Kemudian setelah membaca, anak nanti akan disuruh merangkum, yaitu meliputi Fishbone Ishikawa, di mana harus ada 5W, why, what, where, when, dan juga who. Setelah itu anak akan mempresentasikan. Dengan demikian diharapkan nanti dengan gerakan tersebut akan menumbuhkan minat baca pada anak. Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Bunyanti, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen dari SD Negeri 2 Waluyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 aksi nyata. Yang pertama, budaya positif. Untuk menjaga kesehatan tubuh dan memutuskan rantai penularan COVID-19 diperlukan perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Dan menggunakan sistem daring. 2 bulan yang lalu SD Negeri 2 Waluyo menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Guru dituntut untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yaitu guru harus mampu menguasai sosial dan emosional. Kompetensi 5 itu harus diterapkan dan dikuasai oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Rasakan bahwa ada udara yang masuk dan keluar. Udara yang masuk dan keluar. Buku adalah gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Itu melalui aksi nyata yang ketiga, saya berupaya menumbuhkan minat baca anak dengan kegiatan literasi membaca buku cerita. Kegiatan literasi ini berbeda dengan yang saya lakukan sebelumnya. Literasi ini memanfaatkan aplikasi e-library dengan menggunakan Ganesha digital dalam meminjam serta membaca buku. Perpustakaan SDN 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri, Kepala SD Negeri 2 Waluyo, merasakan bahwa dampak dari aksi nyata CGP di sekolah kami. Yang pertama, kami lihat dari CGP itu sendiri. Dalam pembelajaran, mereka sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa, sehingga siswa merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dan juga terbentuknya komunitas belajar Cihui oleh CGP kita manfaatkan dan kita fungsikan secara maksimal sebagai KKG mandiri yang nantinya insya Allah akan membawa peningkatan pembelajaran oleh guru-guru yang lain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayrianti, calon guru penggerak angkatan 2 dari SMP Negeri 2 Puring, Kabupaten Kebumen. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata saya. Oke, untuk aksi nyata yang akan saya ceritakan, yang pertama yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian di modul 2.2 saya akan berbagi tentang kesadaran sosial emosional. Dan untuk aksi nyata saya modul 3.3 saya akan bercerita tentang program yang berdampak pada murid. Untuk aksi nyata yang pertama saya, yaitu tentang budaya positif, saya beri judul positif. Apa itu positif? Positif sebenarnya adalah akronim dari Poster Siswa Kreatif untuk membentuk anak agar berbudaya positif. Langkah pertama yang saya buat itu adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi dalam kesepakatan kelas itu kita membuat aturan-aturan yang ada di kelas. Aturan-aturan tersebut itu berdasarkan dari saran atau masukan dari siswa semuanya. Jadi guru dan siswa, karena pada waktu itu masih pembelajarannya secara daring, untuk membuat kesepakatan kelas saya melaksanakannya melalui Zoom. Jadi melalui Zoom kita berinteraksi dengan siswa dan kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu harus ditaati oleh guru dan siswa. Nah, melalui kesepakatan kelas itu, setelah terbentuk kesepakatannya, siswa membuat poster. Nah, posternya itu berisi tentang kesepakatan kelas. Nah, posternya itu dibuat sekreatif mungkin oleh siswa. Apabila posternya kreatif, maka semua akan tertarik untuk membacanya. Nah, apabila sudah membaca dan mengetahui, maka siswa bisa mentaati tentang peraturan-peraturan tersebut agar tercipta budaya positif. Karena budaya positif itu tidak mungkin terbentuk secara instan. Nah, jadi kita harus sabar dalam menghadapi siswa. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk aksi nyata kesadaran sosial emosional, saya ambil salah satu teknik, itu teknik STOP. STOP itu sebenarnya adalah sebuah akronim. S-nya adalah stop atau berhenti. Kemudian T-nya adalah take a deep breath atau tarik nafas dalam. Kemudian O-nya itu adalah observe atau amati. Kemudian P-nya adalah sebuah proses atau lanjutkan. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Stop itu artinya berhenti. Berarti kita berhenti dari sebuah aktivitas apapun, kita hentikan sejenak. Kemudian kita lakukan tarik nafas secara dalam, pelan-pelan. Kemudian setelah itu kita amati nafas kita. Nah, setelah itu lanjutkan. Saya yakin setelah melakukan hal tersebut atau melakukan teknik stop, pikiran kita akan lebih jernih dan kita akan berpikir secara positif. Nah, dalam hal ini saya terapkan juga dalam pembelajaran saya. Sebelum memulai pembelajaran, saya dan siswa melakukan teknik stop agar pembelajaran lebih lancar. Bapak Ibu juga bisa mencobanya sendiri ya. Untuk aksi nyata saya yang ketiga, yaitu tentang program yang berdampak pada murid, saya beri judul Asiteru. Apa itu Asiteru? Asiteru adalah aksi temanku guruku. Ya, jadi karena ini program yang berdampak pada murid, jadi saya ambil dari murid untuk murid juga. Nah, kenapa? Karena apabila ada anak atau murid yang tidak paham dijelaskan oleh guru, maka temannya yang sudah paham bisa menjelaskan ke anak
anak tersebut yang kurang paham. Dan biasanya apabila dijelaskan oleh temannya itu bisa langsung paham. Pada kali ini aksi teduh itu saya meminta anak untuk membuat sebuah video. Ya, jadi anak saya beri materi, saya bagi-bagi tugas ke anak. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Nah, hal ini anak akan membuat video. Nah, video tersebut itu nantinya akan menjadi sebuah video pembelajaran. Kenapa anak itu suka? Karena zaman sekarang semua anak itu menggunakan HP dan kadang-kadang HP-nya itu digunakan hanya untuk tiktokan atau bermain game. Nah, agar bermanfaat, jadi saya membuat anak untuk memfungsikan HP-nya untuk membuat video pembelajaran. Demikian aksi nyata saya. Untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa lihat aksi nyata di YouTube saya atau bisa di alamat blog saya. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan selama mengikuti program Guru Penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durmuji, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan selama pelatihan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui berbagai aksi nyata disusun oleh IPB Angkatan 2 Kebumen. Quote dari Pak Menteri, Bapak Ibu guru sekalian merupakan cikal dari guru penggerak. Guru-guru dengan inisiatif dan semangat tinggi untuk terus berpadu dengan tuntutan zaman. Tantangan di masa depan bukan berarti menjadi lebih mudah. Profil pelajar Pancasila. Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, masif, bernalar kritis, dan kreatif. Aksi nyata. Gaya positif hidup bersih dan sehat. A. Tujuan: membentuk karakter hidup bersih dan sehat. Aksi yang dilakukan bisa: lihat ambil sampah, TPPS cuci tangan pakai sabun, KCR kelompok satu terumput, dokter kecil. Hasil dari aksi nyata: anak terbiasa cuci tangan, anak bisa menggotong gigi dengan benar, membuang sampah pada tempatnya, bisa melakukan pengobatan pada sakit ringan, mengetahui tanaman obat keluarga. Dokumentasi dari kegiatan aksi nyata 1. Pembelajaran sosial dan emosional.
bertujuan menanamkan keterampilan berempati. Aksi yang dilakukan: Kang Jajar berikan uang jajan. Hasil dari aksi nyata: siswa terbiasa menjenguk teman yang sakit. Siswa memberikan dukungan kepada teman yang mengalami musibah. Siswa memberikan bantuan pada teman yang membutuhkan. Dokumentasi dari aksi nyata yang kedua: pembelajaran sosial dan emosional. Kang Jajar. Aksi nyata yang ketiga: peningkatan kemampuan TK melalui pelatihan Google Education. Tujuan: siswa memiliki kemampuan TK untuk menghadapi revolusi 4.0. Aksi yang dilakukan: pelatihan Google Education menggunakan Chromebook. Hasil dari aksi nyata: siswa mampu mengoperasikan Chromebook. Siswa mampu menggunakan aplikasi Google Education dalam kegiatan pembelajaran. Siswa memiliki kemampuan literasi digital. Dokumentasi kegiatan aksi nyata tiga. Lanjutan dokumentasi kegiatan aksi nyata yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga terhadap calon guru penggerak yang saya dampingi. Mereka sudah banyak melakukan perubahan, terutama perubahan dalam pembelajaran di kelas. Berbagai aksi nyata dari calon guru penggerak banyak bermanfaat bagi sekolahnya. Guru penggerak memang luar biasa. Semoga guru penggerak selalu sukses dan siap melakukan perubahan menuju generasi yang gemilang. Salam guru penggerak. Demikianlah berbagai aksi nyata telah dilakukan oleh calon guru penggerak. Semoga para calon guru penggerak di angkatan 2 ini mampu melakukan perubahan pendidikan menuju merdeka belajar. Sekali lagi, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.